Halo, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Tempatnya ulasan mendalam, tajam, dan faktual seputar dunia sepak bola, langsung menyajikan narasi berkualitas tinggi untuk kalian para penggemar setia. Hari ini, kita akan membedah secara total salah satu pertandingan terbesar abad ini yang akan menjadi tajuk utama sejarah sepak bola modern. Ya, final Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina akan ditantang oleh jawara tangguh dari Eropa, yakni Spanyol, di panggung megah MetLife Stadium. Pertanyaannya, mampukah taktik jenius Lionel Scaloni meredam dominasi penguasaan bola khas tim Matador? Dan yang tak kalah penting, bisakah Lionel Messi menutup epic karir internasionalnya dengan menyumbangkan gelar juara dunia secara beruntun untuk La Albiceleste? Simak ulasan taktik dan data lengkapnya hanya di Raftel Sport. Pastikan kalian menyimak sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal konten-konten viral dan penuh analisa tajam dari kami. Perjalanan Argentina menuju final Piala Dunia 2026 ini sama sekali bukan jalan yang mulus berhias karpet merah. Lionel Messi dan kawan-kawan harus merangkak dan melewati berbagai rintangan maha berat yang benar-benar menguji batas ketangguhan mental mereka. Jika kita menengok kembali ke babak sistem gugur, skuad asuhan Lionel Scaloni ini berulang kali berada di ujung tanduk. Mereka bahkan dipaksa memeras keringat hingga babak perpanjangan waktu yang menguras stamina saat melawan Tanjung Verde di fase 32 besar, dan kembali harus melewati drama menegangkan saat berhadapan dengan Swiss di perempat final. Namun, disinilah letak magis dari sebuah tim yang memiliki mentalitas juara sejati. Argentina selalu menemukan celah dan cara untuk bangkit dari situasi terburuk. Salah satu momen paling heroik dan dramatis terjadi di babak semifinal baru-baru ini ketika mereka tertinggal lebih dulu namun sukses menunjukkan daya juang Spartan untuk membalikan keadaan dan menaklukkan Inggris dengan skor tipis 2-1. Comeback luar biasa di laga-laga krusial dan bertekanan tinggi ini membuktikan secara nyata bahwa Lionel Scaloni telah sukses menanamkan DNA pantang menyerah ke dalam nadi skuadnya. Scaloni sangat sadar bahwa turnamen sistem gugur bukan melulu soal siapa yang bermain paling indah atau menghibur, melainkan tentang siapa yang memiliki seni bertahan hidup paling tangguh saat krisis melanda. Di bawah tangan dinginnya, La Albiceleste bertransformasi menjadi tim yang pragmatis saat dibutuhkan, sangat solid menahan gempuran di area pertahanan, namun luar biasa mematikan dalam transisi serangan balik kilat. Di sisi lain lapangan, kita memiliki penantang yang tidak kalah mengerikannya. Spanyol adalah tim yang melangkah mantap ke babak final dengan gaya yang sangat kontras jika dibandingkan dengan sang juara bertahan. Bila Argentina harus berdarah-darah, bersusah payah, dan mengandalkan ketangguhan emosional di setiap laganya, La Roja asuhan pelatih mereka saat ini justru melenggang ke partai puncak dengan memegang kontrol mutlak atas lawan-lawannya. Membawa filosofi permainan mendarah daging warisan para legenda, Spanyol sepenuhnya mengandalkan struktur formasi yang sangat disiplin, sirkulasi bola yang sabar namun progresif, serta penguasaan bola absolut yang seringkali membuat lawan frustrasi mengejar bayangan. Spanyol membuka fase sistem gugur dengan kemenangan 3 gol tanpa balas atas Austria, sebelum akhirnya menunjukkan kedewasaan taktik dengan menyingkirkan lawan-lawan sekelas Portugal dan Belgia lewat margin skor tipis namun meyakinkan. Sebuah pernyataan sikap terbesar dari La Roja ditunjukkan pada partai semifinal saat mereka sukses membungkam salah satu kandidat kuat juara, Prancis, dengan skor mentereng 2 gol tanpa balas. Dalam laga tersebut, Spanyol benar-benar mendikte ritme permainan dan membuat barisan lini serang Les Bleus mati kutu tak berkutik. Kunci kesuksesan ini bermuara pada barisan gelandang tengah mereka yang bekerja layaknya metronom, ditambah lini belakang yang menjelma bagaikan benteng baja yang tak tertembus. Faktanya, Spanyol baru kebobolan 1 gol saja di sepanjang 7 pertandingan mereka di turnamen edisi kali ini. Rapor defensif luar biasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran vital Aymeric Laporte yang tampil nyaris tanpa celah, membangun pondasi ketenangan dan kepemimpinan di sentral pertahanan bersama bek muda berbakat Spanyol. Partai final yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Juli waktu Indonesia nanti dipastikan menjanjikan pertarungan catur taktik kelas dunia. Lionel Scaloni kini dihadapkan pada sebuah pekerjaan rumah yang teramat berat. Bagaimana merusak ritme sirkulasi bola La Roja dan pada saat yang sama membongkar pertahanan paling kokoh di kompetisi ini.
Taktik jenius seperti apa yang wajib dipersiapkan oleh staf kepelatihan Argentina? Strategi pertama yang paling masuk akal adalah Scaloni kemungkinan besar tidak akan menginstruksikan anak asuhnya untuk meladeni permainan penguasaan bola ball possession Spanyol. Mencoba merebut dominasi bola dari lini tengah La Roja sama halnya dengan masuk ke dalam perangkap mereka. Sebaliknya, Scaloni diakini akan lebih memilih membiarkan para bek Spanyol luasa menguasai bola di area pertahanan mereka sendiri. Argentina baru akan menerapkan garis tekanan atau pressing block yang sangat ketat ketika bola sudah memasuki area sepertiga akhir lapangan. Zona tengah pertahanan Argentina akan dirapatkan, menutup jalur umpan antar lini, dan memaksa Spanyol mengalirkan bola melebar ke sisi sayap alih-alih melakukan penetrasi tajam dari area sentral yang berbahaya. Kedua, eksploitasi transisi. Pada momen ketika Argentina berhasil merebut penguasaan bola, mereka tidak akan membuang-buang waktu dengan operan pendek yang bertele-tele. Transisi dari fase bertahan ke menyerang akan dieksekusi dalam hitungan beberapa detik saja. Di fase inilah, peran para gelandang perusak yang dinamis seperti Rodrigo de Paul, dipadukan dengan akselerasi pemain sayap cepat, akan menjadi sangat krusial. Mereka wajib mampu mengeksploitasi setiap jengkal ruang kosong yang ditinggalkan oleh bek-bek sayap Spanyol yang dipastikan sering ikut naik tinggi membantu proses serangan. Ketiga, merusak dinamo lini tengah lawan. Spanyol memiliki orkestrator kelas Wahid yang berfungsi sebagai pusat gravitasi permainan. Scaloni bisa saja mengorbankan satu pemainnya secara khusus untuk menempel ketat gelandang bertahan utama Spanyol, memutus aliran distribusi bola dari akar, sehingga ritme permainan Spanyol menjadi tersendat dan lamban. Berbicara mengenai kekuatan timnas Argentina tentu saja mustahil apabila kita tidak menyoroti kontribusi magis dari sosok sang kapten, Lionel Messi. Menginjak usia yang tidak lagi muda yakni 39 tahun, sempat muncul suara-suara sumbang yang meragukan kapasitas fisiknya untuk bersaing di level turnamen yang intensitasnya luar biasa padat. Akan tetapi, Messi dengan elegan sukses membungkam setiap keraguan tersebut di atas rumput hijau. Saat ini, La Pulga tengah memimpin perburuan gelar top skor sepatu emas dengan koleksi 8 gol yang mencengangkan. Selain itu, ia juga masih menjadi pelayan terbaik bagi rekan-rekannya dengan catatan 4 assist krusial sepanjang Piala Dunia kali ini. Pertempuran kunci di atas lapangan MetLife Stadium nanti diprediksi akan terpusat pada duel sengit antara agresivitas Lionel Messi berhadapan dengan barisan kokoh lini belakang Spanyol, khususnya sang palang pintu Aymeric Laporte. Apabila Laporte dan rekan-rekannya di sektor belakang gagal mengurung ruang gerak bebas Messi, maka jala gawang Spanyol akan berada di bawah bayang-bayang ancaman yang teramat nyata. Scaloni menyadari sepenuhnya bahwa Messi tidak diharuskan berlari mengelilingi seluruh penjuru lapangan terus-menerus. Messi hanya membutuhkan sepersekian detik ruang terbuka untuk melepaskan umpan terobosan magis yang membelah pertahanan atau bahkan sebuah tembakan melengkung akurat yang senantiasa menjadi jurus andalannya sejak dahulu kala. Selain duel tersebut, Spanyol dipastikan juga akan memberikan ancaman konstan melalui sektor pinggir lapangan. Daya ledak, kecepatan, serta kreativitas para winger energi La Roja akan memaksa barisan bek sayap Argentina untuk tampil lugas dan presisi dalam melakukan tackle maupun intercept. Siapa yang mampu mendominasi area tepi lapangan ini pada akhirnya akan memegang kendali atas keseluruhan tempo permainan. Laga puncak yang mendebarkan di MetLife Stadium ini mempertaruhkan lebih dari sekadar sebuah trofi. Ada sejarah abadi yang siap diukir dengan tinta emas. Argentina kini berpeluang amat besar untuk masuk ke dalam jajaran eksklusif tim nasional elit dunia yang berhasil mempertahankan gelar mahkota Piala Dunia secara berturut-turut. Di sisi lain, Spanyol memiliki tekad yang membara untuk meraih bintang kedua dunia mereka, sekaligus menegaskan kembali status kebangkitan mereka sebagai penguasa absolut sepak bola Eropa dan dunia, mengulang memori manis era keemasan mereka 1 dekade yang lalu. Apakah Messi sanggup membawa Argentina ke puncak kejayaan sekali lagi? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh tingkat kedisiplinan taktis skuad La Albiceleste dalam menjalankan strategi Scaloni, serta tingkat efisiensi mereka dalam memanfaatkan sedikit celah di pertahanan kokoh Spanyol. Laga final berskala masif semacam ini sangat jarang ditentukan oleh sepak bola yang flamboyan semata, melainkan ditentukan oleh tim mana yang paling minim membuat kesalahan elementer, dan tim mana yang paling tenang saat mengeksekusi peluang di bawah tekanan mental yang teramat dahsyat. Bagi Lionel Messi, hari itu akan menjadi penutup halaman terakhir dari buku sejarah panjang perjalanan karir internasionalnya.
Mengangkat trofi emas Piala Dunia di tanah benua Amerika Utara akan menjadikannya sosok yang sungguh tak tertandingi di panggung perdebatan pemain terbaik di sepanjang sejarah umat manusia. Spanyol jelas bukan sekadar batu sandungan biasa. Mereka terstruktur sempurna, mematikan di kotak penalti, dan sangat haus akan gelar bergengsi. Namun bagaimanapun juga, magis sang Mesias seringkali mampu memutarbalikkan segala logika sepak bola yang ada. Nah, sekian analisis komprehensif dari Raftel Sports Story mengenai adu taktik Scaloni dan prospek Argentina menantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut pandangan kalian semua, Sobat Raftel? Apakah Spanyol akan kembali membosankan lawan dengan tarian umpan-umpan mereka hingga merengkuh juara? Atau justru aura kebintangan Lionel Messi yang akan memastikan Argentina berpesta di tanah Amerika? Coba tuliskan pendapat kalian yang paling objektif beserta tebakan skor akhir di kolom komentar di bawah. Jika analisis mendalam ini bermanfaat buat kalian, jangan sungkan untuk menekan tombol like, share video ini ke grup-grup diskusi bola, dan pastinya subscribe channel kesayangan kita Raftel Sports Story agar kalian tidak pernah melewatkan asupan konten olahraga yang menarik dan faktual setiap harinya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Salam sepak bola. Dan sampai jumpa di video ulasan bedah laga selanjutnya.